Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Bence yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau mana? Kan sempat komunikasi terakhir apa? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban. Kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan. Kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan
Tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa, Dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau Mana? Artinya kan sempat komunikasi terakhir itu apa? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa, dan dia single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan, Dan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan
kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa. Tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau mana? Yang sempat komunikasi terakhir. Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang
dipakai di tangan kanan oleh korban. Kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan. Kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Bence yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau Mana? Ya, kan sempat komunikasi terakhir itu kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer,
kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan? Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nurhali, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nurhali mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau Mana? Ya, kan sempat komunikasi terakhir. Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci.
Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa. Tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribun Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung.
Berarti keluar Mana? ya kan sempat komunikasi terakhir Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian.
Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulungagung dan kontrak di Tulungagung. Baik. Berarti kalau Gimana? anaknya kan sempat komunikasi terakhir kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nurhali, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nurhali mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar
di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulungagung dan kontrak di Tulungagung. Berarti kalau Mana? Ya, kan sempat komunikasi terakhir itu apa? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah.
Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulungagung dan kontrak di Tulungagung. Baik. Berarti kalau Gimana? Ya, kan sempat komunikasi terakhir itu kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi
AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulungagung dan kontrak di Tulungagung. Berarti keluar Mana? arahnya kan sempat komunikasi terakhir itu kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Siap. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi.
Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun Uka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan Uka tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulungagung dan kontrak di Tulungagung. Berarti keluar Mana? kan sempat komunikasi terakhir kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Benje, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung
dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulungagung dan kontrak di Tulungagung. Berarti kalau Mana? Ya, kan sempat komunikasi terakhir kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban. Kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan. Kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Benje, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nurhalim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nurhalim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau Gimana? yang sempat komunikasi terakhir itu kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkook berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami.
Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Baik, kalau mana? Anaknya yang sempat komunikasi terakhir. Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Benje terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Jungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan
Tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Bence yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau Mana? Kan sempat komunikasi terakhir. Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Chungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban. Kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan. Kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan
kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Bence yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau mana? Kan sempat komunikasi terakhir. Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah Bence. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Chungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang
dipakai di tangan kanan oleh korban. Kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan. Kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nurhalim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nurhalim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Bence yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau Mana? Yang sempat komunikasi terakhir apa? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer,
kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Chungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan? Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribun Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Bence yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung. Berarti kalau mana? Yang sempat komunikasi terakhir. Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah benci.
Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Chungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nur Halim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nur Halim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Meski tak tinggal serumah, namun UK selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah ayahnya ketika pulang ke Blitar. Sementara itu, dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga lokasi pembunuhan serta mutilasi berada di luar Ngawi. Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, mengatakan penyebab kematian korban adalah kekurangan nafas akibat terhambatnya jalur pernafasan. Ada kemungkinan UK tewas karena dicekik oleh pelaku pembunuhan. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait dengan CCTV, Joshua mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Jumlah saksi yang diminta keterangan pun bertambah. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam koper seperti gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkar menyerupai emas, kemudian rok warna hitam, sandal, selimut bermotif, serta tali warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban. Sebagai informasi, penemuan jasad korban ini bermula dari kecurigaan warga terhadap paket besar di Selokan pada Kamis 23 Januari. Warga sempat mengangkat koper yang ternyata berat. Saat dibuka, warga merasa terkejut dan melaporkannya pada pemerintah desa, serta diteruskan ke pihak kepolisian. Untuk korban, menurut pengakuan dari bapak kandungnya yang tinggal di Benje yang satu alamat dengan korban, beliau bekerja di Tulung Agung dan kontrak di Tulung Agung.
Keluar Mana? Artinya kan sempat komunikasi terakhir kapan? Kalau menurut bapak kandungnya 5 hari yang lalu pulang ke rumah Bence terakhir. di rumah benci. Kalau korban ini dan statusnya apa dan dia? Single atau Statusnya janda untuk mempunyai putra 2. anak 2? Berarti anaknya di Blitar ya? Anaknya di Blitar ikut neneknya. Ikut nenek. Ya. Nenek yang di sini atau nenek? Nenek yang ada satu alamat dengan bapak kandung. Buyut ya itu ya? Ya. Oke, baik. Kalau keluar Barang bukti yang diamankan kan? Untuk barang bukti yang diamankan ada koper warna merah merek Reindeer, kemudian tali sumbu warna putih yang digunakan untuk mengikat leher, tangan, dan kaki korban, kemudian selimut motif lurik atau garis-garis, ada sandal merek Chungkuts berpola Dior, kemudian ada gelang tali warna hitam dengan bandul 2 lingkaran menyerupai emas yang dipakai di tangan kanan oleh korban, kemudian ada tindik berwarna perak atau emas putih di bagian pusar atas yang kami amankan, kemudian ada tali tas warna hitam yang kami amankan digunakan untuk mengikat tangan korban, dan tali kunci rambut yang dipakai di tangan kanan korban. Ada CCTV dan yang ditemukan. Untuk CCTV masih kita telusuri, kita amati dari sekitar TKP. Dan kalau perkiraan TKP ini TKP awal atau memang TKP hanya pembuangan aja dan? Jadi kalau berbicara kasus ini kita belum bisa menyimpulkan, tapi ada kemungkinan TKP awal atau tempat di mana peristiwa pembunuhan itu terjadi atau mutilasi berada di luar Kabupaten Ngawi. Oke. Saksi-saksi yang sudah diperiksa dan? Jadi ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, tentunya yang relevan dengan perkara ini sampai saat ini terus bertambah dan kita dalami. Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Identitas wanita korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan warga asal Desa Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Menurut kepolisian, korban berinisial UK, berstatus janda anak 2. Kapolsek Garum, AKP Punjung S saat ditemui di rumah duka Jumat 24 Januari mengatakan korban selama ini tinggal bersama neneknya di Desa Bence, Blitar. Berdasarkan pengakuan ayah kandung UK, korban selama ini bekerja di Tulung Agung dan mengontrak di sana. Keluarga korban terakhir bertemu UK sekitar 5 hari lalu saat pulang ke Blitar. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke Blitar pada hari ini. Ayah korban, Nurhalim, mengatakan dirinya mendapat kabar soal anaknya pada pukul 9 pagi tadi. Nurhalim mengaku dirinya jarang bertemu dengan korban lantaran tidak tinggal serumah. Tribun X Meski tak sekarang tinggal serumah, menghadirkan namun UK lokal selalu menjadi menyempatkan Indonesia.